Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa kalau pertama kita kan membuat tegangan tinggi tersebut adalah untuk mengurangi ataupun menurunkan rugi-rugi daya yang terjadi pada sistem transmisi kita. Selain itu juga tegangan tinggi, mengapa perlu kita bahas dan kita pelajari adalah di dalam sistem transmisi atau bahkan di seluruh bagian daripada sistem ketenaga listrikan, tegangan tinggi itu akan membutuhkan perhatian atau perlu dibahas. Kemarin di antaranya adalah karena isolasinya. Isolasi daripada tegangan tinggi ini berbeda dengan isolasi tegangan rendah tentunya. Jadi diperlukan perhatian khusus terhadap fenomena tegangan tinggi ini. Kemudian juga ada penyebab eksternal yang bisa terjadi pada sistem ketenaga listrikan, yakni tegangan tinggi yang disebabkan oleh petir. Jadi tegangan yang disebabkan oleh petir ini sampai ribuan kali daripada tegangan kerja transmisi dengan tegangan tinggi sampai 500 kV bahkan 1000 kV. Jadi tegangannya sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, hmm, di sini kita coba bicarakan dulu ya mengenai penyebab daripada tegangan tinggi itu. Semoga bisa menjadi semacam eh, apa ya, inspirasi atau cara berpikir kepada adik-adik semua mengenai tegangan tinggi ini atau penyebab daripada tegangan tinggi. Jadi penyebab daripada tegangan tinggi yang pertama adalah lightning. Lightning ini artinya petir atau kilat, sambaran kilat. Tapi kilat itu lebih ke istilah ya, istilah sesuatu sinar yang cepat seperti kilat. Jadi petir merupakan sumber daripada energi listrik. Sebenarnya merupakan sumber energi. Kenapa saya katakan sumber energi listrik? Karena dia menghasilkan listrik, menghasilkan listrik. Yang mana itu menjadi sumber energi listrik yang sudah lama, mungkin sejak bumi ini ada, sudah ada namanya fenomena petir itu. Petir terjadi akibat adanya muatan listrik yang sangat besar yang terjadi di awan. Jadi tidak ada petir kalau tidak ada awan. Jadi eh, muatan listrik itu tidak bisa serta-merta ada di atmosfer yang bisa menyebabkan terjadinya petir tanpa adanya pengumpul muatan itu yang namanya awan atau cloud. Jadi awan ini sebagai penangkap atau pengumpul daripada muatan-muatan listrik yang ada di atmosfer. Memang atmosfer itu sendiri sudah memiliki banyak muatan listrik. Atmosfer itu sendiri memiliki banyak muatan listrik yang terjadi tentunya karena adanya radiasi kosmis daripada matahari. Jadi matahari itu sendiri sumber energi yang merupakan hasil daripada reaksi nuklir yang ada di matahari. Sehingga dia menghasilkan muatan-muatan
yang terpancar sampai yang terpancar melalui radiasi daripada sinar matahari itu sendiri. Yang terpancar melalui radiasi sinar matahari. Namanya radiasi kosmis. Radiasi kosmis. Jadi jarak awan itu sendiri daripada eh, bumi itu sekitar 160 sampai 1000 9.500 meter atau 9,5 kilometer. Sedangkan pusat daripada eh, muatan itu pada radius 300 sampai 1.500 meter. Jadi muatan yang berkumpul yang menyebabkan sambaran petir itu 300 sampai 1.500 meter. The maximum source, maksimum muatan yang ada pada awan itu dalam kisaran 10 kolom yang mana dia nanti akan terbentuk atau terjadi, terbangun secara eksponensial dalam orde atau dalam waktu periode beberapa detik saja sampai beberapa menit. Jadi artinya gini, muatan sebesar 10 kolom itu akan terus bertambah jika jadi sudah ada awan, maka muatan yang pertama kali akan muncul itu sebesar 10 kolom. Kemudian dia akan terus-terus terbentuk secara eksponensial. Ya, kita tahu ya grafik eksponensial itu dia tidak lurus tetapi eh, dengan cepat naik pada orde waktu yang sangat singkat. Kemudian tegangan maksimum itu 10 megavolt sampai 100 megavolt. Nah, jadi bayangkan ya, 10 megavolt. Sementara kita tadi tahu tegangan transmisi kita itu sebesar yang ada sekarang ini masih 1.000 kilovolt, 1 megavolt, sebesar 1 megavolt. Sementara yang terjadi dengan petir ini adalah 10 megavolt, berarti 10 kali lipat daripada tegangan transmisi yang maksimal yang ada sekarang ini 1 megavolt itu. Bahkan tegangan 100 megavolt juga bisa terjadi daripada awan-awan itu tadi. Kemudian energi yang dihasilkan dari sambaran petir atau lightning stroke itu sekitar 250 kilowatt hour atau 250.000 watt hour. Jadi kalau 250 kilowatt hour itu besar ya. Di rumah kita sendiri mungkin berapa kWh cuma. Mungkin ini udah kalau di rumah saya ini udah 1 bulan ini 250. Kalau per hari itu berapa kWh kita ya?
10 kali 30 aja 300 kalau 10 kWh per hari. Ini dalam sekali pancaran itu 250 ribu watt hour itu bahkan lebih. 250 kWh itu. Kemudian ada peran penting dari namanya raindrop atau hujan. Jadi perlu Anda pahami bahwa eh, tetesan-tetesan air itu yang menyebabkan terjadinya ada petir. Makanya ada petir itu kan terjadi pada saat hujan. Kita harus berhati-hati ketika ada mendung, hujan, itu besar kemungkinan untuk terjadi sambaran petir karena muatan-muatan listrik yang ada di awan itu akan terlepas ke bumi gitu. Jadi awan itu sendiri memiliki kekuatan atau keterbatasan medan listrik itu sebesar 100 kilovolt per sentimeter, sementara diameternya itu 0,3 sentimeter atau 3 milimeter. Jadi ada tetesan-tetesan hujan yang menyebabkan sambaran muatan-muatan listrik yang ada di awan itu menuju ke bumi. Air hujan, air hujan itu memiliki kecepatan, sini ada dikatakan 800 sentimeter per detik. Jika lo apa tuh ukurannya adalah diameternya 0,25 sentimeter. Ini berarti kalau kecepatan tetesan air hujan itu 800 sentimeter per detik, arus air, arus udara, udara yang bergerak ke atas itu adalah sebesar 800 cm per detik juga terhadap tetesan air hujan. Jadi kecepatan udara menyentuh air hujan tadi itu sebesar 800 cm per detik. Kemudian tetesan yang jatuh itu lebih besar dari 0,5 cm, diameter 0,5 cm, akan menjadi tidak stabil, artinya dia akan pecah menjadi tetesan-tetesan kecil. Jadi ini perlu diperhatikan supaya kita paham bahwa penyebab daripada tegangan tinggi itu atau gangguan tegangan tinggi itu dari petir, gimana sih bisa terjadi petir itu? Apa yang ada di petir itu yang menyebabkan gangguan atau tegangan lebih pada transmisi kita. Kemudian pada saat tetesan air tadi pecah karena eh, cepatnya udara yang berpapasan, kalau dikatakanlah mobil itu kecepatannya 80 kilometer per jam, maka kecepatan angin atau benda diam yang ada di sekitar kita itu 80 kilometer per jam terhadap mobil kita. Kemudian di sini dikatakan the water particle atau partikel air menjadi positif, muatan positif, dan udara yang berada di dekatnya itu yang berpapasan, bergesekan dengannya itu bermuatan negatif. Ketika kristal es, ada kristal-kristal es yang terbentuk dari air-air, tetesan air tadi, itu bersentuhan dengan kecepatan udara, maka kristal es tadi akan bermuatan negatif dan udaranya bermuatan
positif. Oke, itu ya. Jadi untuk terjadinya suatu petir, itu ada namanya Wilson teori atau teori Wilson yang bercerita tentang pemisahan muatan pada awan. Teori Wilson didasari pada asumsi bahwa sebuah sejumlah besar ion itu terdapat di atmosfer. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa di atmosfer itu ada sangat banyak, sangat banyak muatan yang tersebar di udara. Beberapa daripada muatan-muatan ini terikat satu sama lain menjadi small dust particle atau debu halus, partikel debu halus dan partikel air juga. Ini diasumsikan bahwa wis, siapa itu yang menghidupkan mic kita? Itu aja. Siapa tadi yang hidupkan mic? Hah? Kejut saya ya. Saya lagi serius, lagi konsentrasi, tiba-tiba audionya besar di kuping. Oh, hati-hati lah. Oke, sudah sampai di mana tadi? Jadi ini diasumsikan bahwa ini nampak ya. Ini diasumsikan bahwa medan listrik yang terjadi pada atmosfer, ini kita bercerita masih ketika mau terjadinya petir itu gimana asal usulnya. Jadi medan listrik yang terjadi di atmosfer kita itu akan semakin kecil, sorry, akan semakin besar nilainya dengan semakin banyaknya muatan listrik pada atmosfer. Jadi di atmosfer kita itu sendiri sudah banyak muatan-muatan listrik. Ditambah lagi dengan ketika terjadi tetesan-tetesan air hujan, maka muatan-muatan listrik tadi akan terakumulasi secara cepat karena dibawa oleh tetesan-tetesan air hujan tadi.
sehingga mendekati 1 volt per sentimeter. Jadi 1 volt saja sudah bisa eh, drop dalam jarak 1 sentimeter dan akan semakin turun pada jarak 9.500 meter, sekitar 0,02 volt per sentimeter. Bayangkan kalau 0,02 volt per sentimeter artinya jarak 1 sentimeter itu dengan tegangan 0,02 volt aja udah bisa ada loncatan bunga apinya. Karena kita tahu kalau busi kereta kita itu jaraknya milimeter, berapa milimeter, tegangan yang diberikan kepadanya itu tinggi. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan dari koil kereta kita untuk busi itu sangat tinggi. Nggak sangat tinggi, tapi tinggi. Dan makanya jangan sampai terpegang. Pernah nggak kalian mengalami misalnya terpegang ke busi ketika eh, kereta kita itu dihidupkan? Saya pernah mengalami, kan biasa dulu kalau kereta zaman dulu itu kan ada tali businya itu masih nampak ya. Kemudian kita letakkan, dicabut, businya itu letakkan di atas mesin kereta, baru kita engkol. Nah, itu kan timbul percikan-percikan api di busi. Nah, kalau kita pegang ke apa besi businya itu, kemudian kita engkol, nyetrum. Saya pernah itu sampai kena tegangan kejutnya. Nah, itu tegangannya cukup tinggi untuk jarak berapa milimeter daripada busi itu. Nah, sementara ini 0,202 volt per sentimeter. Begitu eh, besarnya medan listrik yang terjadi. Apa nih? Karena ini slide-nya nggak jalan. Slide. Oke. Oke, kita balik lagi bahwa besarnya tetesan air hujan itu sangat kecil. Spray ya. Spray itu seperti kalau kita menyemprotkan eh, parfum misalnya atau apa yang dia sangat halus. 0,1 sentimeter radiusnya. Dan tetesan-tetesan ini turun atau memenuhi antara awan dan bumi pada saat terjadi hujan itu. Jadi ingat ya bahwa petir itu akan terjadi ketika hujan. Menurut teori Wilson ini akan terjadi ketika hujan. Itu perlu kalian ingat. Kemudian dengan eh, besarnya tetesan sebesar 0,1 sentimeter tadi, dia akan terpolarisasi. Apa arti terpolarisasi? Ada yang tahu nggak apa itu arti terpolarisasi? Tetesan air hujan tadi akan terpolarisasi kan atau polarize. Ada yang tahu nggak di sini terpolarisasi itu maksudnya apa? Halo, polarisasi mana nih peserta kuliah? Nah, ini dia. Bonavalti Merpaung. Mana Bonavalti? Halo Bonavalti. Ingat saya semester lalu
Buonavalti ini sama saya juga kuliahnya. Kemudian Jos Rambo sama juga Jos Rambo Silaban. Semester lalu juga kuliah sama saya. Mana Jos Rambo? Rembo? Mungkin kerja ya, banyak yang kerja ya, kerja malam ya. Kan siang aja berarti kerjanya ya. Seharusnya kalau kerja malam, kuliahnya siang. Kalau kerja siang, kuliahnya malam. Nah, ini kuliah malam, kerja malam juga. Oke, ada yang bisa. Apa yang dimaksud dengan tetesan air hujan tadi terpolarisasi? Ini penting untuk dipahami. Nah, coba pikirkan, kenapa dia bisa dikatakan terpolarisasi? Dan apa maksudnya terpolarisasi itu? Dia Terpusatkan kayak bukan nggak? Ricky Pratama, kayak ya. penyerap dia kayak penyerapan sama pemancaran partikel gitu Pak, gelombang cahaya sama partikel. Gelombang Kayak kita cahaya, nengok kayak penyerapan terus kayak pemancaran kembali gelombang cahaya oleh partikel. gelombang cahaya oleh partikel. Misalnya Oh, kayak kita nengok apa Pak, warna biru pada langit terus kayak warna merah senja pas mau matahari terbenam. oh, gitu ya. Pelangi. Ya Pak, Lah, kalau pelangi kan pembiasan cahaya Pak. ini Cahaya yang bergerak lurus kena tetesan apa partikel air di hmm, atmosfer, dia akhirnya berbelok jadi pelangi. berbelok jadi pelangi. Oke lah, nggak kita bahas lah itu masalah itu ya. Nanti kita cerita lagi. Tapi yang yang dimaksud dengan polarisasi ini, eh ya memang ada seperti itu sih di dunia cahaya terpolarisasi. Tapi bukan itu maksudnya, bukan itu. Coba ada lagi yang punya pendapat lain? Rodo Evan Riwanda Tumban apa ini enggak apa? Ah, Rodo, coba kita berpikir dulu Rodo. Mana Rodo? Kita diskusi aja nih, nggak apa gitu. Kan berarti ada benar salahnya, tapi masing-masing kita kan punya mungkin pengalaman, punya pendapat atau pernah membaca kalau sebuah tetesan air itu terpolarisasi. Yang dikatakan oleh Ricky tadi, satu sisi mengenai polarisasi itu seperti itu. Itu makanya polarisasi itu ya gelombang tadi yang dipecah. Mirip juga artinya dengan yang ini gitu kan. Makanya ada kacamata polarized kan, polarized. Tapi ini bukan itu. Rodo, coba Pak ini aja lah. Pak Sabil Azmi Matondang. Lagi di mana nih Pak Sabil? Halo, Assalamualaikum Pak Sabil. Waalaikumsalam Pak. Nah, lagi di Iya mana? Pak, lagi di kantor Pak. Oh, lagi di kantor. Di mana kantornya Iya, Pak Sabil? di Jalan Dan Nomor Sabut Pak. Oh, kerja malam ya? Enggak Pak, udah siap sih Pak. Oh, udah siap ya, ya. Oke. Ini tadi pertanyaan saya. Tadi katanya Apa Pak? tetesan air hujan itu terpolarisasi. Yang dimaksud terpolarisasi ini gini, apaan sih? Tetesan air yang menyebabkan eh, petir bisa terjadi itu kan. Tadi saya sudah katakan bahwa petir itu akan terjadi kalau ada cuaca hujan. Iya Pak. Nah, hujan itu ada tetesan-tetesan air kan yang jatuh dari awan itu. Dia Hmm, terpolarisasi, terpolarisasi. Nah, yang dimaksud terpolarisasi ini apa? polarisasi itu artinya Pak, perambatan gelombang elektromagnetik ya Pak. Oh, perombakan gelombang sama dengan Ricky Pratama tadi ya. Ada gelombang elektromagnetik, kemudian ketika menembus tetesan hujan tadi dia akan eh, terpolar. Sama sih sebenarnya Iya terpolar. Pak. Apa yang dimaksud terpolar di sini? Nah, ini ada juga nih Polar. dari Pembagian atas iya. Nah, dua bagian ya Pak ya. iya betul 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 sekali pembagian doa itu. Cuma pembagiannya
Berdasarkan apa? Iya, dia jadi dua bagian, betul. Berdasarkan Nah, berdasarkan elektromagnetik itu bukan Pak? iya, elektromuatan, muatan. Jadi saya tengahnya aja. Jadi berdasarkan muatan tadi, ada positif, ada negatif. Jadi dia terpolarisasi itu artinya di apa tetesan air hujan tadi kan kita anggap aja lonjong kayak telur gitu kan. Nah, bagian dia ada bagian positif dan ada bagian negatifnya terpolarisasi. Nanti di sinilah yang menjadi sumber mengapa bisa terjadi petir ketika terjadi hujan itu. Jadi polarized, the upper side acquire a negative charge. Jadi bagian yang atas itu negatif dia. Kenapa dia bisa terpolarisasi air hujan tadi? Karena dia kan bersentuhan, bergesekan dengan udara. Udara tadi kaya akan muatan, kaya akan muatan, sehingga dia bergesekan tadi ya seperti kita menggesekkan roll atau mistar ke kain. Nah, itulah dasar prinsipnya itu listrik statis itu. Seperti ini juga ketika tetesan air bergesekan dengan udara yang di situ banyak muatan. Kalau di mistar tadi kan mistar digesekkan dengan kain wallnya yang banyak muatan, sehingga mistarnya atau roll tadi menjadi bermuatan juga. Nah, gitu. Kalau ini yang banyak muatan itu di udaranya bergesekan dengan air, maka air tadi jadi bermuatan seperti roll tadi. And the lower side positive charge. Jadi yang bagian bawahnya itu positif. Sehingga air-air yang ada di atmosfer tadi semuanya sama seperti itu. Bermuatan positif di bawah, di bagian atasnya itu negatif. Kemudian gerakan udara yang ke atas, gerakan udara kan ke atas karena airnya turun ke bawah, jadi relatif. Nah, bukan berarti udara itu dia nyembur ke atas gitu, enggak. Maksudnya di sini, ketika air turun ke bawah, berarti udara itu arah gerakan relatifnya itu ke atas. Seperti kita juga mengendarai kereta atau mobil, jika kita berjalan ke arah depan, maka seakan-akan dinding, pohon yang ada sekitar itu berjalan ke arah belakang kita dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan kita. Seperti itu. Kemudian, sini jelaskan upward motion of air current tentu the carry up top of the cloud. Jadi dengan udara yang ke arah atas tadi, yang relatif ke arah atas tadi akan pada awan itu akan muncul eh, muatan-muatan yang menumpuk. Ah, muatan positif, positif VE daripada udara, kemudian juga tetesan air yang sangat kecil yang jatuh secara gravitasi sehingga di awan itu akan muncul penumpukan muatan tadi. Jadi awan itu kan kumpulan daripada uap air. Uap air itu kan bagian kecil daripada air yang seperti spray tadi. Ada tetesan-tetesan di situ yang masing-masing tetesan itu bermuatan sehingga eh, terkutup juga awan tadi seperti bagaimana terkutupnya air tadi polarisasi tadi. Bagian negatifnya itu di bagian bawah daripada awan seperti tadi ya, seperti eh, air tadi bagian positifnya yang ada di bawah, kemudian kalau awan ini bagian negatifnya yang ada di bawah. Jadi yang dibilang di sini which are negatively charged settle on the base of the cloud. Jadi berada di dasar atau bagian bawah daripada awan itu. Dapat dicatat bahwa muatan negatif
dari atmosfer. Jadi atmosfer itu ada positif negatif. Yang negatif dari atmosfer itu akan eh, berada pada mana ini? The charge settle on the base, the negative. Jadi minus VE atau muatan negatif daripada atmosfer berada pada permukaan yang paling bawah dari tetesan air yang berada di awan tadi. Kalau tetesan air sendiri kan kebalikannya, tapi di awan itu sendiri tetes apa tuh muatan itu akan berkumpul atau terkutub, yang bagian bawah itu negatif, bagian atasnya positif. Gitu. Jadi apa prosesnya ya, prosesnya. Kemudian di sini dikatakan bahwa secara alaminya bahwa positif dan negatif itu tercampur, tercampur sehingga muatan itu menjadi netral. Jadi awan itu pada prinsipnya adalah netral karena bagian atasnya positif, bagian bawahnya adalah negatif. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini tadi proses terjadinya itu dari tetesan-tetesan air ini tadi, yang kecil ini gambar A ini. Kemudian gambar B ini adalah kejadiannya ketika satu awan itu sudah terbentuk secara besarnya. Itu menurut Wilson teori. Jadi Wilson teori itu mengatakan bahwa terbentuknya muatan awan itu positif di bawah, sorry, positif di atas, bagian negatifnya ada di bawah. Seperti ini aja, menurut Wilson. Diakibatkan oleh tetesan-tetesan air hujan yang terkumpul menjadi sebuah awan tadi. Tetesan-tetesan air hujan tadi mendapatkan muatan dari hasil bergesekannya dengan udara. Jadi kalau orang bertanya gimana proses terjadinya awan yang bermuatan, maka kita bisa menjelaskan dari mana asal usulnya. Dari dasarnya pun kita sudah paham. Nah, belum lagi kalau bagaimana proses terjadinya petir, nanti kita akan bahas lagi. Ada namanya teori Simpson. Jadi kalau jelaskan terjadinya petir menurut teori Wilson seperti tadi, kalau menurut teori Simpson ini yang akan kita terangkan di bawah ini. Teori Simpson itu, jadi antara Simpson, Wilson itu hampir sama teorinya, cuma eh, ada sedikit perbedaan. Kalau dari gambarin aja nampakkan perbedaan ini kan, proses terjadinya itu. Karena orang belum ada yang sampai ke awan sana untuk mengukur pakai multimeter gitu kan. Jadi makanya berdasarkan teori-teori yang ada lah yang menjelaskan bagaimana bisa terjadinya sebuah atau suatu petir, kejadian petir itu. Karena dia sebuah misteri. Kenapa misteri? Karena dia berada di atas bumi, kemudian orang nggak ada yang berani untuk memberikan, mengukur daripada muatan yang ada di awan tersebut. Simpson teori berdasarkan pada variasi temperatur atau perbedaan temperatur dari apa bagian-bagian di awan. Jadi bagian-bagian awan itu ada perbedaan-perbedaan temperatur. Nah, menurut Simpson, inilah yang menyebabkan muatan-muatan itu jadi terpolarisasi di awan. Jadi bukan berdasarkan uap-uap air yang bergesekan dengan udara tadi menurut menurut Simpson. Jadi ketika tetesan air pecah, tetesan air lebih besar pecah dia menjadi karena berbenturan dengan udara tadi, maka bagian kecil atau pecahan daripada air atau water droplets menjadi muatan positif, gitu. Nah, dia katakan bahwa tadi air yang lebih besar kemudian pecah menjadi bagian-bagian kecil, partikel-partikel kecil itu bermuatan positif, dan udara yang ada di sekitarnya itu bermuatan negatif. Jadi tetesan air bermuatan positif, udara yang berada atau memiliki muatan negatif. Begitu juga dijelaskan oleh teori Simpson ini bahwa kristal es yang menabrak udara, maka
udara itu akan bermuatan positif, sedangkan kristal es bermuatan negatif. Atau teorinya itu bisa dijelaskan pada gambar di bawah ini, di mana aliran udara berhembus ke awan ini sehingga awan ini jadi apa ya, macam orang nampi beras kalau ini apa, padi lah, padi ya, petani-petani itu kan, supaya yang gabah yang kosongnya itu melayang. Jadi air ini udara ini juga menghembus awan juga seperti itu. Bagian yang positif itu berada di atas karena dia suhunya itu lebih rendah di bagian atas itu daripada bagian bawah. Suhu bagian atas yang lebih rendah memiliki muatan positif tadi, seperti yang terjadi pada eh, udara, sorry, terjadi pada tetesan air yang pecah dari tetesan yang lebih besar tadi. Oke, kecepatan airnya 10 meter per detik. Nah, dari sini sama dengan teori Wilson tadi sudah menjelaskan bagaimana sebuah awan itu terkutub menjadi dua bagian, bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Huh. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita buka diskusi dulu. Capek juga menjelaskan. Jadi mungkin ada dari adik-adik yang punya penjelasan lain, bolehlah disampaikan. Mungkin penjelasan saya ini sangat sedikit dan kurang. Coba diceritakan dulu yang. Jadi awan itu terpolarisasi. Kalau tadi air yang kecil terpolarisasi, awan pun terpolarisasi. Ya, ini bagian atasnya bermuatan positif, bagian bawahnya bermuatan negatif. Jadi kalau sudah awan sebesar itu terpolarisasi, maka sudah sama dengan sebuah baterai awan itu. Sebuah baterai. Sebuah baterai kan ada positif, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kita tinggal hubungkan aja positif dan negatif itu maka akan mengalirlah arus arus listrik. Nah, begitu juga dengan awan akan terjadi petir, arusnya mengalir apabila eh, dihubungkanlah antara positif, sorry, bagian positif dan negatif daripada awan itu atau bagian negatif awan terhubung dengan muatan positif yang ada di bumi. Bisa terjadi petir. Udah bisa Anda bayangkan dan Anda bisa eh, menjelaskan sendiri bagaimana terjadi petir kalau sudah ada awan yang sebegitu besar muatannya. Ini kan, udah bisa ini kan, dibayangkan kan, bagaimana terjadi petir itu dengan keadaan awan yang berada di atas bumi, kemudian muatannya begitu besar. Kalau busi saja yang jaraknya kecil seperti ini, itu tegangan arus yang meloncat di busi itu cukup besar. Kan kalau kita lihat kan, busi itu ada arus yang meloncat daripada kepala busi itu. Bagaimana dengan awan yang jaraknya sampai tadi berapa? 300 meter sampai 9.500 meter. Jadi kalau 9,5 kilo jaraknya, kemudian ada arus listrik yang loncat seperti busi tadi, nah, maka pasti akan sangat sangat besar. Kalau arusnya kecil atau tegangannya kecil, pasti nggak akan mampu dia meloncat dari jarak 9.500 meter. Pasti tegangannya sangat besar. Kemudian juga arus yang terjadi pasti sangat besar. Kenapa? Karena dia melepaskan muatan awan yang begitu besarnya. Awan itu kan besar. Kemudian dia melepaskan muatannya. Makanya kalau terjadi sambaran petir itu kan mengakibatkan muatan yang mengalir itu sangat besar. Makanya bisa mengakibatkan juga terbakar. Kemudian kalau kena ke listrik
akan mengakibatkan juga peralatan-peralatan listrik itu terbakar seperti itu. Bahkan induksinya sendiri, tahu kan induksi itu artinya ketika dia lewat, walaupun dia nggak bersentuhan dengan kabel yang satu ini petir, ini kabel, kabel ini bisa terjadi muatan listrik karena induksi daripada arus yang sangat besar tadi. Jadi kalau eh, induksi itu terjadi karena arus mengakibatkan medan mengakibatkan medan listrik pada satu tempat lain di kabel tadi, dan medan listrik ini akan mengakibatkan induksi tegangan pada. Jadi awal daripada kata induksi itu sendiri berasal dari arus yang mengalir di tempat lain mengakibatkan arus mengalir juga di tempat yang satunya. Contohnya prinsip kerjanya pada trafo arus. Kalau kalian tahu trafo arus, kemudian juga eh, tang ampere, tang ampere. Jadi adanya arus induksi yang bisa disadap atau dirasakan oleh lingkaran tang ampere tersebut. Oke, adik-adik, sudah saya jelaskan mengenai petir bagaimana bisa terjadi sehingga adik-adik bisa mendapatkan inspirasi bagaimana kalau petir itu mengganggu jaringan transmisi listrik kita. Apa nggak keluar? Kemudian, oke, jadi itulah yang ini menjadi pembahasan kita. Ada yang mau tanyakan, silakan. Tanya Pak, Iya, silakan. dari di antara dua teori tadi Pak, mana yang sering digunakan Pak untuk pembahasan umum? Ah, saya tidak tahu ya mana yang sering digunakan. Tergantung kita juga, karena hmm, karena dia kan sama hasilnya. Nah, jadi itu dua teori aja yang menjelaskan proses terjadinya petir. Kalau yang sering digunakan atau tidak, nggak nggak ada sih. Itu tergantung kita. Kalau kita mau menjelaskan mengenai petir itu dengan menggunakan Wilson teori atau teori Wilson atau teori siapa tadi? Satu lagi tadi kan, itu tergantung kitanya itu kan Simpson teori sama Wilson teori. Kalau dikatakan mana yang sering digunakan, saya kurang tahu karena orang yang menjelaskan petir itu bisa saja dia menggunakan menurut teori Wilson, ada yang menggunakan teori Simpson, artinya cara dia untuk eh, bagaimana terjadinya awan bermuatan itu, gitu. Jadi bisa saja teori manapun semuanya benar, dua-duanya semuanya benar. Tapi ya semua teori itu pada prinsipnya berdasarkan apa postulat, artinya mereka sendiri belum mengukur ke situ, tapi sampai ada orang bisa membantah teori itu ya dikatakan benar. Mungkin ada orang nanti menemukan bagaimana terjadinya petir itu gitu kan. Yang baru lagi pasti itu yang kita ikuti gitu. Mana yang terbaru. Oke, ada lagi yang mau ini bertanya? Kita diskusi. Nah, moga-moga dari diskusi kita ini ada uh, manfaatnya kan, ada ilmunya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, nanti bisa kita lanjutkan lah ya minggu depan. Nanti kalian baca mengenai pembangkitan tegangan tinggi. Nah, supaya nanti kita diskusinya minggu depan itu lebih enak, itu kan lebih nyambung mengenai pembangkitan tegangan tinggi AC atau tegangan tinggi DC ataupun tegangan tinggi impuls.
Ya, oke ya. Jadi untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya dalam perkuliahan saya ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Oke, wabarakatuh. Oke, izin lip ya. Terima kasih Pak. Nah, oke, Ya meninggalkan Pak. ruang Iya. untuk Zoom ini.